Imajinasi Maruf. Yoho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kalian lagi stay di channelnya Imajinasi Maruf. Oke guys, baru bisa update video dan kebetulan hari ini saya lagi ada beberapa hal yang ingin saya bahas terkait masa kutu air terus ya. Ya kebetulan emang adanya kutu air. Oh ya, sama cacing. Nah, cacing sutra. Mungkin kemarin kan sudah saya singgung-singgung dikit ya terkait cacing sutra. Nah, mungkin hari ini saya akan coba lebih mendetail pembahasan tentang cacing sutra guys. Jadi memang ada beberapa tips dan trik untuk menjaga cacing sutra itu biar tetap hidup. Kalian pasti membutuhkan informasi seperti ini kan? Pasti teman-teman juga ada yang pernah merasakan ketika beli cacing sutra tiba-tiba mati. Cepet banget matinya. Semalam itu langsung mati. Nah, biasanya kalau mati ya resiko gitu kan. Dikenakan kita belum bisa ngerawat cacing sutra itu bagaimana supaya minimal dia bisa hidup cukup lama. Nah, cuman cara yang saya terapin ini bukan hanya menjaga cacing itu tetap hidup lebih lama, melainkan ya hidup lama gitu. Bahkan bisa tumbuh dan berkembang. Awalnya sih memang saya nggak nyangka kalau ternyata cacing sutra ini bisa berkembang biak ya. Padahal awalnya saya kepingin cuma ya minimal bisa tahan 3 sampai seminggu lah, karena kan dipakai untuk saya jualan cacing sutra ya. Ternyata cara seperti ini bisa membuat hidup cacing sutra itu bisa lebih lama. Makanya sebelum pindah ke wadah ini, awalnya saya menggunakan box bayi seperti ini ya. Jadi awalnya saya menggunakan box seperti ini, kasih air, terus pakai water pump, ngalir tuh, cet gitu. Tapi ternyata itu hanya mampu bertahan sehari kalau nggak salah. Sehari tiba-tiba itu udah mulai airnya itu kayak putih susu gitu, terus ada gelembung-gelembungnya, terus airnya itu licin-licin gimana gitu. Dan ternyata ketika dicek, wah, cacing sutranya itu banyak yang mati guys. Gimana caranya supaya cacing sutranya awet ya? Karena kan di sini kan saya jualan cacing sutra juga, jadi butuh treatment untuk cacing sutra itu minimal tahan lama lah, 2-3 hari minimal. Tapi pakai cara itu ternyata masih belum bisa. Habis itu saya kombinasi juga pakai gelembung, sudah pakai water pump, pakai gelembung, ternyata nggak berhasil juga. Ternyata usut punya usut adalah material yang kita gunakan guys. Jadi feeling saya sih adalah material yang digunakan. Karena di sini saya menggunakan berbahan plastik ya. Bahan plastik, terus ukurannya itu hanya berapa kali berapa ya. Nah, habis itu saya mikir ulang tuh gimana caranya biar cacing sutra itu bisa bertahan lama. Akhirnya saya membuat seperti ini. Jadi ini adalah hasil eksperimen saya terkait wadah cacing sutranya ya. Nah, untuk ukurannya mungkin ini ukuran 1 kali 130 atau 120 ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Tuh. Untuk kedalamannya mungkin hanya sekitar 15 cm. Tapi di sini juga airnya saya pakai juga sih untuk beberapa keperluan. Jadi airnya terus ganti gitu. Ganti terus lah istilahnya. Nah, kemudian oh iya, satu hal lagi, karena tadi kan saya bahas tentang materialnya. Di sini kan materialnya plastik. Nah, ketika material plastik itu saya rasa kurang bagus. Akhirnya saya putuskan menggunakan seperti ini guys. Jadi semi semen ya. Jadi ini tuh semen. Mungkin udah saya bahas juga. Jadi ini juga bisa kalian buat dari kain. Oke, ini misalnya ada kerangka seperti ini ya, kerangka kayu. Terus kalian lapisi kain, habis itu di semen. Udah gitu aja sih konsep saya. Kalau misalnya full semen bagaimana? Boleh-boleh aja sih. Kalau saya kan ini modelnya cukup murah ya. Untuk kolam ini tuh saya cuma menghabiskan 2 kantong semen eceran.
2 atau 3 kantong, 3 kantong lah katakanlah, itu hanya kisaran 30.000 untuk bikin wadah seperti ini. Untuk kain-kainnya ini pakai kain bekas, jaring-jaring bekas gitu kan. Kayunya juga kayu-kayu bekas. Jadi total dana yang saya keluarin hanya untuk semennya aja, biayanya itu cuma Rp30.000. Kemudian sistem filternya. Nah, kalian di sini perlu lihat juga guys sistem filternya. Untuk sistem filternya, saya menggunakan water pump ya, water pump seperti ini. Kemudian, pakai juga ininya buat nyari udara. Jadi air water pumpnya itu tetap ada buih-buih apa namanya udaranya. Kemudian untuk filternya sendiri, saya hanya menggunakan, sebentar, saya copot dulu. Wow. Nah, udah kotornya dah. Untuk filternya saya hanya menggunakan ini aja guys. Jadi botol yang saya potong bagian bawahnya, kemudian saya kasih juga daleman ini. Jadi kerangkanya seperti itu ya. Jadi seperti ini kerangkanya. Kemudian ini sponnya. Ini kayaknya udah tuh ya, udah berlendir. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal ganti aja pakai yang baru. Terus kita masukin ke sini. Tuh, udah gini aja. Tuh. Terus kita pasang. Kayaknya agak susah nih. Wait. Oke guys, udah. Tadi agak kesulitan ya untuk ngatur filternya. Jadi konsepnya seperti itu ya, airnya tetap mengalir, kemudian ada penyaringnya. Nah, pastikan kalian itu kalau untuk nyuci atau ganti filternya itu sesering mungkin ya. Dan ini kalau sudah seperti ini, itu cacing kalian itu insya Allah hidup dengan tahan lama guys. Terus yang perlu diperhatikan adalah, nah ini guys, jadi pasti setiap hari itu cacing-cacing itu dia mengeluarkan kotoran ya, kotoran cacing. Nah, itu juga harus sering kalian cek kotorannya. Tuh ada kotorannya tuh. Kotorannya kalian singkirin. Tuh. Ini juga tuh ada tuh kotorannya tuh. Nah, ini kotoran ini harus kalian singkirin juga guys. Nah, dengan sistem ini jadi kotoran-kotoran itu dia ke bawah, kesaring atau mungkin muter lagi. Itu aja yang perlu kalian perhatikan ketika memelihara cacing sutra dengan konsep seperti ini. Dan insya Allah sih cacing sutranya itu bertahan lama ya, dan ini sehat-sehat ya, dia itu ngumpul. Nah, terus kelebihannya ketika kalian menggunakan sistem seperti ini, jadi cacing sutranya itu misalnya sudah ada yang ke bawah gitu ya. Nah, kalian bisa lihat guys, cacing sutra yang ini cacing sutranya itu dia hidup, ini juga hidup, dan ini di bawah piring bahkan dia juga hidup tuh guys, cacingnya hidup ya. Jadi insya Allah dengan sistem seperti ini kalian bisa memperlama atau menjaga cacing sutra kalian itu tetap hidup, dan ini akan sangat menguntungkan bagi kalian yang mungkin ingin membeli cacing sutra itu dalam jumlah yang banyak. Tuh, ini cacing hidup semua ini. Kalau ini udah lagi bercampur sama kotoran-kotoran yang ada di wadah cacing ini. Tapi memang kita harus sesering mungkin untuk mengganti filternya. Nah, itu ini baru beberapa hari aja, 2 hari udah kayak gini kotornya. Ini berlendir ya. Nah, terus apakah wadah ini perlu untuk diganti air? Kalau saya sih nggak perlu diganti air ya, cukup ditambahkan air baru aja. Jadi nggak perlu diganti, karena di dalam ini juga sering saya taruhin kutu air juga. Jadi ketika saya habis nyerok kutu air itu, sering serokannya itu saya taruh di sini untuk ya iseng-iseng aja, siapa tahu ada yang hidup. Itu aja sih. Nah, mungkin ini aja video singkat terkait bagaimana membuat
wadah cacing sutra agar cacing sutra kalian bisa bertahan lama.